Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan petani Ciboboko. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya coba akan eksplor perihal budidaya ikan mas sinyonya. Nah, hari ini tepatnya hari Sabtu tanggal berapa nih? 22 Januari 2022. Saya sudah berada di Desa Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kadugedong, Banten, Pandeglang. Nanti kita coba akan bicara dengan big bossnya petani sinyonya di Kadugedong di sini. Untuk kali ini kita coba lihat untuk lagi nangkep ini nih burayaknya. Yuk guys. Ada Om Ahmad lagi kan? Siap. Nanti kita syuting dulu. Pak, dengan siapa Pak? Pak Ating. Pak Ating ini adalah petani yang sudah berjalan selama berapa tahun? 2 tahun. Ini beliau sedang mau ambil larva untuk ikan mas sinyonya. Mau lihat nggak kayak gimana? Nih beliau coba akan praktekkan. Anakannya seperti ini nih burayaknya. Kecil-kecil banget guys. Ini umur berapa Pak Ating? 1 minggu. 1 minggu. Ikan mas sinyonya itu ikonik di Banten. Karena apa? Cepat gede, terus dagingnya enak. Nih dia nih. Ini umur seminggu guys, ya. Dan netasin sendiri di sini. Nanti kita coba akan bicara dengan Pak Wahyu, Ya, ya. selaku owner. Kita ngobrol-ngobrol banyak nanti sama beliau. Nah, thank you ya Pak Ating. Terima kasih. Itu ijuknya tuh buat nelorin ikan tersebut. Ini adalah kolam ini semua Pak Ating ya? Ya. Kolam burayak semua ya, larva semua ya, termasuk ini ya, yang sebelah kiri nih. Pak Ating. Nih. Yuk, kita ngobrol sama Pak Wahyu untuk ngobrol-ngobrol seputar bisnis yang sangat menjanjikan di daerah Kadugedong. Nanti kalau ada yang mau coba visit ke sini, silahkan. Beliau sangat welcome dan baik sekali ya, ramah. Nah di sini nih anak-anakan yang udah umur kurang lebih. Ini umur berapa bulan Pak? 1 bulan. 1 bulan. Cepet banget kan guys. Dari umur yang tadi tuh burayak, sekarang udah seperti ini nih gedenya. Ini ikan mas sinyonya semua ya Pak ya? Ya. Nah ikan mas sinyonya itu ini bentuknya kurang lebih seperti ini nih. Gedenya gede banget. Tadi kita sempat lihat indukannya. Saya juga mau belanja nih nanti buat pemenuhan kolam di Ciboboko ya. Mudah-mudahan kita bisa berjalan nih semua usahanya. Kalau di sini udah happy banget lah. Yuk kita ngobrol sama, awas jangan diinjek nggak. Kita coba akan ngobrol sama Om Wahyu. Assalamualaikum Om Wahyu, apa kabar? Nih kita ketemu nih akhirnya, bisa silaturahim. Tadinya cuma bisa ngobrol lewat WA dan by phone, tapi di mapnya itu beliau ada. Namanya saya cari waktu itu ikan mas sinyonya Pandeglang. Nah akhirnya ketemu sama beliau. Ini posisi ada di mana Om Wahyu? Posisi kita di Kampung Batulingga, RT 1 RW 1, Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Nanti kita banyak ngobrol-ngobrol nih, tanya-tanya. Nanti kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol, tanya di komen kita di bawah ini ya, jangan lupa ya. Boleh. Nah, di usaha ini udah berjalan berapa lama nih? Termasuk ini ikan jenis tersebut, ikan ikoniknya Banten ya? Ikon ini milik Banten. Kalau berbicara usaha, sebenarnya ini baru kalau untuk usahanya. Tapi kalau untuk budidaya, dan kita dari dulu itu pembudidaya ikan mas, saya dari umur 6 tahun. 6 tahun? Memang udah seneng ya? Dari umur 6 tahun dulu sering dibawa sama kakek ya, sering dibawa sama kakek ke sawah, dan dari situ kita mengenal ikan mas sinyonya. Jadi ini ikonnya milik Pandeglang, milik ya? Pandeglang, milik Banten, yang kemarin hampir punah sebenarnya. Oh gitu. Hampir punah. Jadi kira-kira 3 tahun yang lalu saya coba mencari indukannya kembali, saya coba pijahkan, saya coba budidayakan, dan alhamdulillah sudah mulai beranak pinak, dan
Tadi kita juga sempat lihat kasih makan di sana. Gedenya ada yang sekilo 8. Satu biji 8 kilo ya? 8 kilo, 8 kilo ada ya. yang 5 kilo. Bedanya sama ikan sinyonya Tasik apa tuh? Pernah tahu nggak? Kalau ikan mas kita nggak lihat perbedaannya, cuma yang pasti kalau ikan mas sinyonya yang ada di wilayah kita itu memiliki beberapa ciri atau ada beberapa karakter. Yang pertama memang ikan mas sinyonya Pandeglang ini dari bentuk tubuh dia panjang, Ya. bentuk tubuh panjang, terus juga lebar, panjang, lebar, matanya sipit, hampir nyaris tidak terlihat Tidak terlihat matanya. besar ya. Dari warna juga, warna memang ada dua, ada yang kuningnya nyala, ada yang kuning keputih-putihan, Oke. dan ada sisiknya agak sedikit gemerlap seperti itu. Dan salah satu keunggulannya dari ikan mas sinyonya, yang pertama dia dari bobot berat, bobot beratnya bisa mencapai 14 kilo sampai 15 kilo. 14 kilo sampai 15 kilo guys. Segede kamu Iya. Najifa. Sampai bisa sebesar itu. Terus masa hidupnya juga panjang, bisa nyampe 21 tahun. Ya, Usia 21 tahun hidupnya ya. bisa nyampe 21 tahun. Dan yang paling terpenting dari tekstur apa namanya ketika dikonsumsi, teksturnya itu lembut banget, tanpa tulang halus maksudnya. Terus yang selanjutnya apa namanya gurih, agak kemanis-manisan. Itu yang Karena dia alami alami karena banget hidupnya di sawah. hidupnya di sawah. Dan yang paling terpenting di hari-hari kayak gini nih, orang tuh lebih memilih biasanya yang namanya ikan organik. Organik. Nah, Organik ikan mas- tanpa peletnya. Nah, itu. Jadi Nih. mulai dari kecil, mulai dari dipijahkan sampai usia 1 bulan, dipijahkan menjadi larva. Kemudian dibesarkan 1 bulan menjadi benih dengan ukurannya 7 sampai dengan 5, 7 dan 10 cm. Setelah itu dibawa lagi ke sawah, balik lagi ke sini sudah menjadi ukuran konsumsi 1,6 kg, 1,8 kg. Sebenarnya tepatnya ini bisa konsumsi dan bisa untuk hias juga Om ya berarti. Betul. Oh. Jadi untuk konsumsi juga bisa, untuk hias juga Hias bisa. juga. Tapi Jadi, model di kolam terbuka gitu ya. Bukan di akuarium berarti. Oh. Jadi lebih unik nih, kayaknya petani datang lagi nih bawa ikan apa tuh? Oh, ada yang mau setoran nih. Weh, mau naon eta? Tuh. Hebatnya di sini guys. Si Om Wahyu ini sudah, aduh ini mah cita-cita saya ya. Sudah bisa apa namanya merangkul warga di sekitar Desa Kado Gedong ini untuk bisa meningkatkan taraf perekonomian sehingga lebih maju dan lebih hebat seperti itu. Nah, ini bawa ikan apa tuh? Coba. Wah. Coba Macong bawa ikan naon? Coba kita lihat yuk. Ada yang mau setoran ikan kayaknya nih. Ikan apa itu Pak? Oh ikan mas juga ya. Coba kita lihat yuk. Kita lihat ya Om Wahyu ya. Tahu deh. Jadi petani balik lagi. Dari Om Wahyu dibesarkan, kemudian dibibitkan, ditetaskan, kemudian dibesarkan ke petani, balik lagi ke sini. Duitnya muter guys. Lokal itu. Oh ini lokal ya? Karena belang-belang dari warnanya. Iya. Oh gitu. Oke kita balik lagi. Kalau nyanyi yang tadi kita sempat explore di sini ya. Oke, siap. Pangsa pasar kemana aja nih Om Wahyu? Kalau pasar Daerah. kalau pasar untuk wilayah lingkup Provinsi Banten, kita masuk semua. Kita masuk semua untuk wilayah Provinsi Banten, mulai dari Lebak, terus Pandeglang ya, Pandeglang, Lebak, terus Serang, terus Cilegon sampai ke Tangerang. Sampai ke Tangerang. 8 kabupaten kota di wilayah Banten ini sudah tertutupi semua ya. Kita nggak ngirim, tapi mereka konsumen tuh banyak yang Datang sendiri guys. Luar biasa, nggak perlu pusing-pusing kita bicara masalah strategic marketing. Ya, hebatnya seperti itu. Tapi kondisi saat ini antara produksi yang sudah berjalan di Om Wahyu untuk pemenuhan kebutuhan di permintaan pasar itu masih banyak kasih peluangnya Om. Sebenarnya kita kekurangan barang juga sebenarnya. Jadi petani binaan, udah berapa ratus petani binaan yang ada sekarang itu tidak mencukupi kebutuhan konsumen yang ada di luar wilayah, di luar daerah. Jadi apa namanya,
satu hari itu kita membutuhkan sampai dengan 4.000 ekor. 4.000 ekor. Satu hari. Luar biasa, is very Nah, amazing. ini nggak tercukupi gitu. Masih belum ya, Masih belum tercukup. dari sisi prospek sangat masih peluangnya besar sekali berarti ya. Kita di sini petani binaan. Jadi kita memijahkan di sini, kita indukannya banyak. Indukan dengan jantan kita pisahkan. Ketika kita pijahkan disimpan dalam satu tempat. Setelah itu setelah dipijahkan ditetaskan menjadi larva. Nah, larva inilah nanti yang diburu para petani. Larva diburu para petani binaan kita datang ke sini ngambil larva. Setelah itu dibawa. Ada yang bagi hasil, ada juga yang mau beli. Ada yang bagi hasil dan juga beli. Ada yang jadi ada dua option nih petaninya. Kalau misalkan juga ya. tidak memberatkan, kalau misalkan petani, kami mau budidaya ikan, tapi kami tak cukup modal, tidak punya modal, ya udah siapkan aja lahannya. Ya. Lahannya juga punya siapa, kadang-kadang bisa pinjam pakai dari petani pemilik oleh si petani penggarap selama 1 bulan menunggu benih padi. Itu Penyelang masa aja sih istirahatnya sebenarnya. itu ya. Penyelang aja. Jadi benih padi sebelum siap tanam, si benih padinya, si sawahnya dipakai untuk ikan dulu. Gitu. Nah, setelah itu kalau yang paroan bagi hasil ya. Kalau di sini kan paroan yang bagi hasil. Kalau yang bagi hasil setelah panen itu kan dibagi 2 hasilnya. Tapi kalau mereka yang beli hasilnya utuh milik mereka. Jadi tidak terlalu memberatkan untuk para petani binaan juga. Nah, kayak tadi nyampe ke sini bawa berapa? Nyampe ke sini bawa. Seperti itu ya. Kayak gitu. Ada hal yang sangat luar biasa yang saya lihat dari perjuangan bisnisnya Om Wahyu. Jadi selain berbisnis, saya melihat ada sisi lain bisa membantu mensejahterakan lingkungan sekitar, desa sekitar, penduduk-penduduk di sekitar untuk bisa mendapatkan penghasilan lebih dari masa jeda setelah panen padi, begitu ya Om Wahyu. Nah, ini baik sekali untuk bisa kita contoh bersama, sehingga mudah-mudahan dengan yang dilakukan ini insya Allah rezekinya akan terus-menerus meningkat tanpa minta. Pasti akan terasa seperti itu. Satu lagi nawaitunya jangan lupa dijaga gitu. Dari saya untuk pembahasan ikan masinyonya sesuai dengan yang pernah saya janjikan akhirnya bisa terrealisasi dan bisa ketemu dengan juraganya nih di samping saya. Kalau ada yang mau bersilaturahim sangat welcome. Silakan, ya, silakan. Beliau baik banget. Saya pasti akan sering nongkrong di sini nih buat belajar sama Jadi Sulu yang satu memang ini. di sini posisinya saya juga punya satu keinginan ya. Ke depan itu di sini saya pengen ciptakan ada wahana untuk wisata edukasi. Wisata Edukasi bidang perikanan khususnya ya di ikan mas sinyonya. Jadi yang datang ke sini tuh apa sih ikan sinyonya? Bagaimana cara budidaya ikan mas sinyonya kan itu. Salah satunya ya harapan, cita-cita dan keinginan ke depan ingin membuat satu wahana di sini yang namanya wisata edukasi ikan sinyonya ikonik di Banten. Ikonnya milik Pandeglang Banten. Mudah-mudahan Amin. bisa terkabul ya. Amin. Oke ya guys, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa komen, like, subscribe, and share ke teman-teman semua supaya bisa lebih berkembang lagi untuk pembahasan mengenai seputar budidaya ikan darat di Pandeglang, Banten. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa kita ketemu di konten berikutnya. Mari kita tingkatkan perekonomian perikanan di Pandeglang, Banten supaya bisa membantu dan mensejahterakan petani di wilayah Banten. Terima kasih Om Wahyu atas waktunya. Sampai jumpa guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you.